Shalom Bapak Ibu Saudara, saya berharap ada sukacita yang datang daripada Tuhan dalam persekutuan kita pada saat ini. Saya ingin memulai perenungan firman Tuhan ini dengan sebuah pertanyaan reflektif. Menurut Bapak Ibu Saudara, mana yang lebih penting, keluarga atau gereja? Bapak Ibu Saudara bisa merenungkan itu masing-masing di dalam hatinya, lalu mungkin bisa menjawabnya dengan sanak keluarga masing-masing. Pasti banyak pendapat tentang jawaban dari pertanyaan ini, tetapi saya ingin mengutip dari pernyataan Martin Luther. Ia pun pernah ditanyakan pertanyaan ini, mana yang lebih penting, keluarga atau gereja? Martin Luther langsung secara spontan dia nyeplos jawab bahwa keluarga. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena di dalam keluarga itulah karakteristik yang sejati, yang otentik itu terlihat. Seolah-olah di dalam keluarga seseorang tidak bisa berpura-pura. Sebaliknya di gereja mungkin saja orang bisa berpura-pura. Ketika dia rumah sebelum ibadah sebetulnya lagi ribut sama istrinya atau sama anaknya, tetapi ketika sampai gereja lalu tersenyum, "Shalom Bapak Pendeta, apa kabar?" Menunjukkan suatu hal yang sangat religius, padahal dari rumah sedang berantem. Tetapi kalau di rumah seolah-olah kita tidak dapat memakai topeng. Topeng itu dilepaskan semua ketika ada di dalam keluarga. Jadi yang tahu kita sesungguhnya adalah bukan orang di gereja. Yang tahu kita sesungguhnya adalah anggota dari keluarga kita. Yang paling tahu saya adalah papa dan mama saya, almarhum papa dan mama saya dan adik-adik saya. Yang paling tahu bagaimana papa dan mama saya hidup di dalam keluarga itu adalah anak-anaknya. Bagaimana dia membangun kehidupannya, bagaimana dia mempergunakan waktunya dengan Tuhan, apakah dia punya jam khusus dengan Tuhan, apakah ia berdoa secara sembarangan, ataukah dia berteguk lutut di hadapan Tuhan, menyediakan waktu untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Itu yang paling tahu adalah anggota keluarga. Jadi di keluarga itulah sesungguhnya terlihat siapa seseorang. Sehingga Martin Luther menganggap bahwa keluarga itu adalah basic untuk memperciptakan persekutuan yang baik. Keluarga adalah wadah di mana menciptakan anak-anak yang baik. Keluarga itu adalah inti daripada persekutuan yang baik. Maka itu Bapak Ibu Saudara, di GPIB ada yang namanya ibadah keluarga. Kenapa? Karena GPIB melihat begitu pentingnya keluarga itu dibentuk sehingga masuk dalam misinya yang kedua. Supaya keluarga-keluarga di GPIB dapat menjadi contoh kehidupan. Itu dijadikan misi di GPIB. Akan tetapi persoalannya, kita melihat ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang diimpikan GPIB. Di mana ibadah keluarga identik hanya menjadi gabungan antara PKP dan PKB. Anak-anak sering tidak ada. Itu kendala di GPIB di dalam ibadah keluarga. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bagaimana Salomo memahami pentingnya keluarga sebagai membentuk kehidupan anak-anak. Maka dikatakan di ayat yang ke-24, ayah seorang yang benar akan berbahagia, akan bersorak-sorak, akan bersukacita. Itulah sukacita seorang tua. Kalau melihat anak-anaknya hidup sebagai orang yang benar. Tetapi realitasnya juga terbalik. Banyak orang tua yang mendambakan anak-anaknya bukan hidup sebagai orang benar, tetapi hidup sebagai orang kaya, sebagai orang sukses, sebagai orang yang memiliki harta benda. Padahal kalau dipikir-pikir, harta benda, kekayaan, jabatan, itu justru bisa menghancurkan. Kalau itu menjadi fokus di mana hati kita melekat, akhirnya kita menjadi homo homini lupus. Manusia yang menjadi serigala bagi sesamanya, yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan.
Maka menitik beratkan keluarga itu menjadi penting. Kenapa? Supaya anak-anak bisa melihat dari keteladanan orang tua bagaimana memahami tentang kehidupan. Sehingga orang tua yang bijak pasti kesukaannya adalah membentuk anaknya untuk menjadi orang yang benar. Biar hidup miskin asal hidup benar. Itu prinsip sebagai orang tua yang bijak. Anaknya dididik untuk hidup sebagai orang yang benar. Orang yang benar kalau kita baca di Roma pasal yang pertama ayat 17, orang benar akan hidup karena percaya. Orang benar akan hidup karena iman. Sehingga kesukaannya adalah bagaimana mempraktikkan iman itu di tengah-tengah keluarga. Keluarga itu tempat di mana kita melatih iman bersama istri, bersama anak-anak, untuk belajar percaya, belajar berserah kepada Tuhan. Bahasa gaulnya itu exercises, feeling, absolute dependency. Artinya belajar berserah mutlak kepada Tuhan dalam segala hal. Sebagai contoh, kira-kira kalau orang tua menghadapi masalah besar di tengah keluarga, misalkan saja masalah finansial, masalah keuangan, kalau orang tua menjadi cemas, orang tua menjadi khawatir, orang tua menjadi tawar hati, orang tua menjadi pesimis, itu menjadi teladan buruk bagi anak-anak. Tapi orang tua yang bijak, justru di tengah permasalahan itu ia menjadi teladan bagi anak-anaknya untuk mendidiknya sebagai orang yang benar. Orang yang belajar berserah mutlak kepada Tuhan, di mana anaknya bisa melihat kenapa ya ayah dan mama saya itu sedang mengalami kebangkrutan, tetapi ia tetap kokoh di dalam iman. Nah, itu namanya memberikan teladan bukan hanya dengan kata, tapi dengan tindakan. Exercise feeling absolute dependency itu artinya, Tuhan, walaupun saat ini kehidupan keluargaku sedang terpuruk secara ekonomi, tetapi aku mau belajar percaya kepadamu, bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Wah, itu keteladanan yang mutlak bagi anak-anak. Anak-anak dididik sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang berserah kepada Tuhan, anak-anak yang hidup oleh karena percayanya. Itu orang benar. Anak-anak juga dapat melihat bagaimana gaya hidup orang tuanya. Apakah dia lebih sibuk mencari harta kekayaan, sibuk mencari harta-harta dunia, atau dia memprioritaskan Tuhan dalam kehidupannya. Anak-anak bisa melihat bagaimana orang tua mengawali hidupnya. Apakah dia mengawali hidupnya dengan berlutut menghadap Tuhan, menyembah Tuhan. Itu menjadi sesuatu pendidikan karakter yang paling efektif di tengah keluarga. Saya pernah tinggal waktu ketika Tuhan mempercayakan saya melayani di Kalimantan Timur di GPIB Siloam Krayan, dan saya diizinkan melayani di pos Pelkes Pinang Jatus. Di sana belum ada listrik, tapi puji Tuhan kata teman saya sekarang sudah ada listrik, tidak ada sinyal. Tetapi saya tinggal di tengah-tengah keluarga koordinator sektor itu pada saat itu namanya Pak Geramsyah. Mudah-mudahan beliau sedang nonton saat ini. Saya melihat bagaimana keluarga itu bukan keluarga yang kaya, tapi keluarga yang memberikan teladan. Setiap jam 4 atau jam 5 dia bangun sudah menyembah Tuhan bersama anak-anaknya. Pada saat itu saya akhirnya menyesuaikan sebagai mahasiswa praktek, saya melihat justru kok saya yang belajar teologi kalah sama dia. Dia jam 4, jam 5 sudah menyembah Tuhan, mengangkat doa dan pengharapannya kepada Tuhan. Dan saya melihat suatu keluarga yang memberikan teladan. Nah, ini juga yang menjadi hal yang direnungkan dan menjadi suatu kristalisasi pemaknaan hidup dari Salomo. Bahwa seharusnya keluarga itu menjadi tempat menentukan arah masa depan anak mau kemana. Kalau dalam bahasa Jawanya napae anak. Menentukan masa depan anak cucu, napae anak. Artinya kelakuan orang tua itu menentukan masa depan anak. Apa yang Bapak Ibu Saudara tabur, itu yang Bapak Ibu Saudara tuai. Bukan hanya tuaian itu kepada kita, tetapi kepada anak cucu kita nanti. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Kalau kita menabur di dalam kebenaran, maka anak cucu kita bersorak-sorai. Dan itu menjadi kesukaan kita sebagai orang tua kelak. Melihat anak-anak kita hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kejujuran.
Banyak sekarang Bapak Ibu Saudara anaknya sukses tapi bikin kacau keluarga. Kenapa? Karena menapakkan anak di jalan yang tidak tepat. Menurut Salomo, kalau mau melihat kebahagiaan, tapakkanlah anak-anak itu hidup di dalam kebenaran, hidup sebagai orang yang benar. Ini menjadi suatu refleksi bagi kita. Bagaimana kita harus menyadari bahwa kita harus rohani bukan hanya di gereja, tapi pertama-tama kita harus rohani di dalam keluarga. Tunjukkan itu kepada anak-anak. Bagaimana Tuhan itu kita prioritaskan. Jadi kalau dinasehati bukan, nak, jangan lupa kerja ya. Nak, kerja, jangan lupa ya cari Tuhan, bukan begitu. Tetapi, nak, cari Tuhan ya, dan jangan lupa kerja. Tuhan jadi yang pertama. Karena Tuhan dapat dinikmati bukan hanya di gereja, bukan hanya di keluarga, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa menikmati Tuhan. Maka ada firman Tuhan katakan, baik engkau duduk, ataupun engkau berdiri, lakukanlah itu untuk Tuhan. Artinya Tuhan itu kita nikmati dalam segala hal. Itu yang menjadi sesuatu yang harus kita bagikan kepada anak-anak. Percayalah, Salomo berbicara bukan di atas angin dan menara gading. Karena Salomo sudah menikmati yang namanya harta kekayaan. Salomo bahkan sudah menikmati yang namanya kenikmatan dunia. Dia punya 1000 perempuan. Sudah menikmati segalanya. Dan akhirnya dia mengambil kesimpulan. Kalau kita baca kitab Pengkhotbah, kesimpulannya apa? Nikmatilah hidupmu bersama orang yang kau kasihi dan hiduplah takut akan Tuhan. Dan satu lagi hal yang ditanamkan Salomo, mulailah itu di dalam keluarga. Di dalam keluarga. Keluarga itu menjadi tempat yang sangat penting. Saya tidak kenal di sini bagaimana Ibu Diaken Ivonangka hidup. Saya tahu dia sangat rohani di gereja dan saya yakin juga dia sangat rohani dalam keluarga. Saya juga tidak tahu bagaimana Bapak Diaken Charles Tesi hidup, tapi saya tahu dia pelayan Tuhan yang sangat bersemangat untuk melayani dan saya percaya demikian juga di tengah keluarga. Dan kalau keluarga itu menjadi kuat, pasti persekutuan orang percaya di GPB Jemaat Betania akan menjadi orang-orang yang kuat juga. Maka itu dari firman Tuhan hari ini kita belajar yang pertama. Jadikanlah keluarga itu tempat mendidik anak-anak bukan untuk meraih kesuksesan dunia, tetapi untuk meraih kesuksesan di mata Tuhan, yaitu hidup sebagai orang yang benar. Itu yang pertama. Sebab kalau kita mengukur Yesus secara materi, dia adalah anak yang gagal. Karena dia tidak punya materi. Tetapi di mata Tuhan dia adalah anak kesayangan. Karena dia hidup sebagai orang yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai anak-anak, saya juga masih jadi seorang anak, bahagiakanlah orang tua bukan dengan materi, tetapi dengan nama baik. Yaitu hidup sebagai orang yang benar. Orang yang hidup takut akan Tuhan. Maka kita akan menjadikan orang tua kita orang yang bersukacita. Karena sukacita orang tua adalah ketika melihat anak cucunya hidup sebagai orang yang benar. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita dan menjadikan kita pelaku firman yang menyenangkan hati Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita mengambil satu.